Hai ladies, ketemu lagi bareng saya Ulan Juliani di channelnya Melanox Divine Your Glow. Nah, seperti biasa berarti saya akan membicarakan mengenai masalah-masalah kulit ya. Dan pastinya ladies, saya udah mengundang nih, kita ketemu lagi baru dokter cantik kita ya, ada Dokter Ama Ranila Lalita Driono, SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Sekaligus beliau ini adalah sangat ahli di bidang kulit dan juga operasi laser. Dan plus-plusnya lagi nih, Dokter Nila ini adalah seorang pendiri kelompok studi dermatologi laser Indonesia. Seset, wih, makin cantik gitu ya dokter ya. Dok, kita ketemu lagi nih. Tapi sekarang kayak permasalahannya mungkin lebih ke ladies yang agak belum tua aja, belum tua. Masih agak-agak remaja dan lain-lain gitu ya dok. Kan orang nggak ada yang mau tua ya dok. Sekarang tuh kalau aku lihat gitu ya teman-teman aku atau mungkin anak-anak SMA tuh udah takut yang namanya dengan penuaan dini. Bener nggak dok? Tapi sebenarnya sejak kapan sih dok kita udah mulai harus merawat kulit agar tidak terjadi penuaan dini? Oke, jadi sebetulnya karena kita pernah membahas juga mengenai pengaruh matahari terhadap timbulnya penuaan dini, tentu yang berlebihan ya, matahari yang berlebihan itu. Dan kalau ditanya kapan kita harus mulai merawat sehingga kita tidak terjadi yang namanya penuaan dini. Kata-kata dini itu kan belum waktunya tua gitu ya. Nah, jadi tentunya sedini mungkin juga harus dirawat. harus dirawat, dan salah satunya adalah tadi bagaimana kita melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Jadi itu harus sejak anak kecil pun aja kan kita juga lindungi dengan memakai tabir surya ya, sunscreen. Dan kalau kita tadi bicara anak remaja, tentu kalau aktivitas mereka tinggi di luar rumah ya, kita harapkan tentu mereka memakai tabir surya atau sunscreen kita bilang ya. Dan itu pun tentu yang ideal tidak saja tabir surya yang fisik. Jadi kita biasanya orang tua akan bawakan topi ya, atau pakai payung, tapi juga kita mudah-mudahan mempunyai produk yang baik untuk tabir surya atau sunscreen yang kimiawi, yaitu tentu yang kita oleskan di kulit kita. Harus dioleskan gitu ya, harus mulai dari sejak tentu remaja harus sudah mulai memakainya. Tapi sebenarnya seberapa sering sih dok kita harus menggunakan yang namanya sunscreen? Setiap kita keluar rumah atau sebenarnya di rumah juga harus pakai atau gimana dok? Oke, yang pasti kalau ada kena matahari tentu kita harus lindungi dengan memakainya ya. Nah, tapi memang harus ada melihat juga pilihan-pilihan yang cocok. Kan kita jangan lupa ingat bahwa Indonesia negara kepulauan, kelembapan tinggi, dan curah matahari tinggi karena di Khatulistiwa. Jadi kebutuhan sunscreen atau tabir surya itu adalah sangat-sangat diperlukan. Nah, bagi orang-orang yang tinggal di iklim yang lembab dan panas, tentu kecenderungan kulitnya akan lebih mudah berminyak tentunya ya, karena tadi kelembapan dan panas tadi. Sehingga tentunya bagi yang masih muda, di mana kelenjar minyak itu juga tentu lebih aktif lagi ya, remaja tentunya ya, 20-an pun juga masih kita anggap muda tentunya. Sehingga tentu mereka harus membutuhkan satu perlindungan dari matahari yang bersifat kimiawi atau yang dioleskan tadi, produk-produk yang syukur-syukur juga yang tidak memacu kelenjar minyaknya jadi tambah aktif atau membuat minyak berlebih di kulitnya. Tentunya ciri-ciri seperti tidak berminyak kalau bisa ya. Terus tentu yang harapan kita dari tentu dunia kedokteran adalah non komedogenik. Jadi jangan sampai menutup pori-pori sehingga memudahkan jerawat itu muncul ya, karena biasanya tabir surya atau sunscreen itu tentu harus ada unsur oil. Kalau tidak ada unsur oil, bagaimana untuk menempelkan di kulit kan? Nah, tapi inilah yang dibutuhkan suatu teknologi bagaimana mampu melindungi kulit itu dengan mengoleskannya, dia meresap dengan baik ya, membentuk satu proteksi yang baik, tapi juga jangan sampai menyumbat pori-pori. Nah, paling tidak harus bersifat non-komedogenik, apalagi kalau ada properti lain yang bisa mampu memastikan tidak menstimulasi atau merangsang timbulnya jerawat, yang biasanya kita sebut non-acnegenik biasanya ya. Nah, itu yang memang harusnya ada di dalam satu sunscreen tabir surya yang baik untuk iklim kita. Oke, nah dok, tapi kan biasanya yang namanya anak muda gitu ya, remaja gitu khususnya nggak suka dengan gel yang
UV protector yang lengket-lengket gitu, kinyis-kinyis gitu ya di kulit, karena mereka aduh kok jadi males gitu kan suka pakai malas UV. memakainya. Nah, Betul. tentu satu produk yang baik yang akan dipakai dengan baik harus memenuhi syarat kenyamanannya ini ya. Tentu selain aman ini kan udah ada registrasi ya. Iya. Jadi beredar karena sudah ada BPOM yang memberikan registrasi, ini aman. Nah, tapi yang paling penting adalah nyaman. Sehingga kalau tidak nyaman nanti nggak akan dipakai. Betul. Dan akhirnya perlindungan terhadap matahari tidak bisa baik atau optimal ya. Nah, untuk bisa nyaman tentu ciri-cirinya itu tadi, tidak boleh terlalu banyak mengandung minyak, unsur oil di dalam produk tersebut. Jadi boleh berlebih ya. ya. Nah, karena dengan minyak yang banyak tentu tadi yang Wulan bilang jadi lengket. Ya. Kalau lengket tentu tidak mau dipakai. Jadi malas dipakai. Nah, jadi tentu satu produk itu harus tadi memenuhi syarat tidak saja mampu menapis sinar ultraviolet A, B, tapi juga harus nyaman dipakai oleh si penggunanya. Dengan ciri-ciri tadi, kalau di bawah 30 tahun kelenjar minyak masih lebih aktif, ya, apalagi tinggal di iklim kita, T-zone kita pasti akan lebih aktif ya. Nah, ini itu dibutuhkan produk yang non oil, kalau bisa non oil ya pasti, dan non comedogenic dan non acnogenic akan lebih baik lagi. Ya, nah ini dokter, aku pengen ngasih sebuah produk ini dari Melanox, namanya Melanox UV Protector. Ini kandungannya udah banyak banget ya dok ya. Mungkin dokter bisa tahu nih, ada kandungan alami sodium karbosimetil beta glukan, ekstrak teh hijau, dan juga vitamin E, ada juga mengandung vitamin C, ekstrak pepaya, ekstrak lemon ya kan, dan juga ini juga non comedogenic yang dokter bilang tadi, dan juga non acnogenic dok. Itu berarti udah merangkum semuanya dok. Ya, sebetulnya apalagi kalau tertera di situ, kalau nggak salah SPF-nya berapa itu bulan? 30, SPF 30 ya. dan Dengan PA-nya plus, berarti plus 2. 2. Nah, jadi kalau lihat seperti ini, kita dapat mengatakan bahwa produk ini mampu melindungi kulit kita ya, dengan ciri-ciri matahari kita di iklim tropis. Tentu juga harus ada pengulangan. Jadi biasanya kita akan mengajarkan untuk tolong dipakai, jangan satu oles saja, tapi kalau kita sampai 4 jam di luar, itu kita harus mengoleskan ulang, itu juga harus. Jadi harus ya dok. Jadi kalau kita misalkan keluar rumah udah pakai sekali, ini yang namanya UV protector harus dipakai lagi nanti. Dioles ulang sesuai dengan tadi tertera SPF berapa, kurang lebihnya 4-5 jam kemudian kita harus oleskan kembali. Gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, tentunya dengan kita melihat tadi beberapa properti yang melengkapi produk ini, tentu kita ingin tahu untuk apa ini dilengkapi ya. Betul. Nah, kita tahu kalau kena matahari tentu kita kulit akan terasa panas, meradang, kemerahan. Dan tentu kalau produk yang baik akan memikirkan efek-efek lanjutan dari terkena matahari ini, kalau bisa diredam, bisa dikurangi, bahkan kalau bisa dikoreksi harusnya ya. Nah, dengan tadi ada ekstrak pepaya, ada ekstrak lemon, betul, di mana vitamin C-nya itu tinggi, itu akan melengkapi antioksidan yang sudah ada di kulit kita, makin diperkaya. Nah, itu harapannya antioksidan yang cukup ini dapat menangkal atau mengurangi radikal bebas yang terbentuk akibat paparan sinar matahari. Kita tahu radikal bebas itu akan menyebabkan penuaan dini. Nah, jadi dengan ada antioksidan yang cukup, dia dapat sebagai anti radikal bebas tadi, sehingga harapan kita penuaan dini itu juga dapat dihambat atau dicegah lah, paling tidak. Biasanya kan juga yang namanya remaja gitu ya, jarang yang suka sayur ataupun buah ya. Berarti mungkin dengan adanya ekstrak vitamin C, vitamin E, udah gitu ekstrak pepaya, ekstrak lemon juga mungkin bisa membantu juga ya dok ya. Paling tidak untuk antioksidan untuk di kulit sudah ada yang membantu. Karena dengan kita memakan buah-buahan ini, antioksidan itu dibutuhkan kan tidak saja di kulit, tapi begitu kita cerna tentu dibutuhkan untuk yang lain juga. Betul. Tapi dengan kita mempunyai satu produk yang memang bisa langsung dioleskan ke kulit dengan kaya antioksidan ini, mudah-mudahan itu bisa membantu mencegah penuaan dini yang kita khawatirkan. Waduh, berarti nih ladies, untuk Melanox Face UV Protector ini udah mencakup semuanya. Jadi memang kalau kita ingin menggunakan produk untuk kulit kita itu juga harus jeli dan hati-hati sekali ya dok ya. Harus dibaca dulu kandungannya apa di belakang ladies ya. Secara seksama, wah kalau udah kayak Melanox UV Face Protector ini udah ada semua, langsung aja pakai Melanox UV Protector
pastinya ladies ya. Dokter Nila, terima kasih lagi loh dokter udah berbagi lagi sama kita di sini sama ladies juga Semoga berguna. mengenai pastinya apalagi untuk ladies yang mungkin masih muda menuju dewasa nih ya dok ya. Oke. Dan pastinya ladies jangan lupa untuk juga follow Facebooknya Melanox di Melanox Indonesia dan juga follow Twitternya di Melanox ID dan juga Instagram di Melanox ID dan pastinya subscribe juga ya channelnya Melanox pastinya di YouTube di Melanox itu dia. Kalau gitu saya ini harus berpisah lagi nih ya dok ya. Kita akan ketemu lagi pasti di pembahasan yang lain and I'll see you next time. Bye.